saya banggakan teman-teman semua insan brilian Biositram yang hadir di sore hari ini. Alhamdulillah kita di sore hari ini diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Banking Hall ya di Cabang Sitra untuk melaksanakan sosialisasi simulasi gempa bumi yang kita awalnya kita simulasinya kebakaran ya. Yang untuk tahun ini kita adakan simulasi gempa bumi. Nah ini adalah rangkaian dari manajemen risiko gitu ya. Jadi kita di perbankan itu ada yang namanya manajemen risiko, baik manajemen risiko di bidang operasional, bidang kredit, dan ini salah satu yang akan kita lakukan ini adalah manajemen risiko di bidang operasional. Kenapa? Karena risiko operasional itu penyebabnya ada 4. Nah salah satunya adalah force majeure. Nah force majeure adalah salah satunya lagi adalah gempa bumi. Nah mari kita ikuti di sore hari ini bagaimana menyikapi ketika nanti ada gempa bumi. Nah nanti kita akan mensimulasikan, kita ikuti acara sore ini dengan seksama gitu, karena ketika terjadi sesuatu kita harus mempersiapkan. Nah hari ini kita akan mempersiapkan ketika nanti suatu saat nanti syukur-syukur tidak terjadi begitu ya, tapi ketika terjadi kita sudah siap. Itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama belajar kembali, dan ini pertemuan kita yang ketiga di BRI Cabang Sidrap, mulai dari pengenalan korban, kemudian kebakaran, dan hari ini kita sosialisasi tentang tanggap darurat bencana gempa bumi. Saya rasa teman-teman kemarin juga sempat mendengar bencana Palu, bencana Mamuju, itu gempa bumi semuanya. Dia duduk di tempat paling rentan, di tempat paling berisiko, dan di tempat paling cukup tinggi ancamannya, meskipun ancaman kecil tapi berpotensi membuat dia cedera, dan cederanya cukup kemungkinan mungkin karena kepalanya yang ditimpa. Jadi kesimpulannya yaitu sistem evakuasi mandiri merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko bencana pada sarana perbankan. Kemudian persiapan pelaksanaan dan evaluasi yang baik akan meningkatkan keselamatan pegawai dan nasabah serta meminimal kerugian. Kemudian yang paling pokok mungkin perbankan harus secara rutin melaksanakan simulasi sebagai bagian dari manajemen risiko. Ya, saya rasa demikian Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jadi yang kami tunjuk sebagai security berperan sebagai security, kami tunjuk sebagai nasabah meskipun menggunakan atribut security tapi berperan sebagai nasabah. Dan di sini ada saya lihat jalur bagi saudara kita disabilitas. Ada nanti yang bisa berperan pakai kursi roda ya, itu supaya kenapa semua peran kita harus perankan. Ya seperti kemarin sempat kita di belakang ya, kami ada security, ada nasabah, ada disabilitas. Begitu kami kasih kode, gempa, oh ditinggal ini, di sini ditinggal ini disabilitas, pada lari semua. Itu. Jadi hari ini kita hanya penyegaran itu. Cuma memang kemarin kita tidak di posisi pada saat kita beraktivitas normal. Makanya tadi kami ngambil dokumentasi dalam kondisi normal. Itu lagi sedikit pengantar dari saya, mohon izin Asdal di Bandung untuk untuk korban nanti ada berapa? Ada 1 saja yang berada di tempat paling luka, makanya hanya perlu dibimbing dan dipapa untuk dibawa ke tempat yang aman. Sudah ada 3 korban, nanti 1 orang yang sudah pasti terluka di bagian kepala dan 1 orang dari lantai 2. Itu pun kita lukanya cukup keselio atau terkilir ya. Jadi cuma perlu sedikit dukungan untuk diajak supaya bisa turun ke titik kumpul. Ya, jadi izin yang dari lantai 2 nanti ada 2 orang yang menolong. Yang mana? Ini ya. Ya, jadi Bapak Budiman cukup yang korban ditimpa jam dinding. Nah, ini korbannya tadi yang tertimpa jam dinding. Ya, ya itu saja. Nggak usah sampai tidur.
cuma sambil memegang kepala. Ya kira-kira bagaimana reaksi kita, Pak? Ya sebaiknya diajak juga bicara toh supaya apalagi kalau cewek korbannya mungkin ya. Nah, jadi kita selaku penolong khususnya dalam evakuasi upayakan untuk tidak menambah cedera korban dan tetap perhatikan keselamatan kita sendiri. Ya, oke. Untuk korban kedua tadi, bagaimana tadi proses pengompaian? Ya, masih satu. Ya, aman sambil mengganggu panggul. Silakan. Ya. Oke. Sudah cukup. Terima kasih. Jadi sudah jelas ya tiga orang tadi untuk menolong. Ya. Jadi untuk pengantar simulasi dari saya sudah cukup. Terima kasih. Setelah gempa bumi tidak boleh ada kembali ke dalam gedung kecuali tim rescue. Tim rescue hidup begitu di titik kumpul itu salah satu tugas utama dari security adalah mengingat lengkap tidak kita sudah evakuasi. Jangan sampai yang tertinggal nanti kita pada membuat mana ada tidak ada nih tidak aktif handphonenya padahal sudah ada tertinggal. Kami bisa berkunjung ke unit-unit ya untuk optimalisasi terkait pengurangan risiko di sarana perbankan supaya kami bisa identifikasi mungkin di Lawoi ancamannya apa seperti ini jam dinding di sana mungkin ada pajangan yang lain atau kaca tipis dan bisa saja pecah pada saat terjadi gempa bumi, kebakaran dan cuaca ekstrim. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ani selaku tim dari BPBD. Tadi sedikit gambaran cukup menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dan bisa memitigasi risiko jika terjadi bencana gempa bumi. Saya akhiri acara kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.